Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan alhamdulillah sehat Ibu. Iya. Izin waktunya Pak ya, saya ingin sedikit mewawancarai Bapak. Kami dari program Guru Penggerak Pak, mewawancarai kepala sekolah di mana tempat saya bertugas, yaitu di SMA Negeri 1 Perbongan. Pengalaman Bapak tentang memimpin sekolah dalam hal pengambilan keputusan Pak. Jadi Pak, pengambil keputusan yang selama ini Bapak lakukan apakah sudah mengandung berbasis nilai-nilai kebajikan atau bagaimana? Inilah saya ingin mencari Bapak ya Pak ya. Mungkin selama Bapak bertugas di SMA 1 Perbongan ini Bapak pernah mengalami adanya dilema atau masalah yang dihadapi, baik itu yang terkait dengan guru ataupun yang terkait dengan siswa. Bagaimana Pak? Pernah Bapak mengalaminya? Baik, terima kasih Ibu Hermelisa MPDI sebagai guru agama Islam di SMA Negeri 1 Perbongan. Baik, selama saya bertugas 4 tahun 4 bulan, tentu banyak sekali masalah, khususnya yang berkaitan dengan dilema. Jadi dilema ini kita dihadapkan pada 2 masalah, tetapi kita disuruh mencari dan memilih satu masalah. Nah, jadi yang mau saya angkat di sini yaitu masalah tenaga kependidikan dan tenaga pendidik, khususnya guru lah. Jadi tenaga pendidik, ya, masalah guru. Nah, masalah guru ini yang saya tuntut sesuai dengan sekolah kita ini sekolah penggerak. Jadi kemampuan TIK atau kemampuan IT ini mau tidak mau, suka tidak suka harus ditingkatkan. Sementara kemampuan TIK guru di SMA Negeri 1 Perbongan ini masih rendah. Nah, jadi inilah dilema. Di satu sisi saya kepingin guru-guru memiliki kemampuan TIK, di sisi lain tapi guru-guru tidak minat untuk TIK, terutama yang sudah tua, bahkan yang masih muda pun Masih ada gitu ya? Oh ya, artinya masih ada yang kurang minat untuk masalah TIK ini, itu Bu. Ya, itu dilema atau masalah yang Bapak hadapi gitu Pak ya? Iya. Inilah yang mau kita cari solusinya gitu Iya, Pak ya? iya Bu, iya. Selanjutnya Pak, dengan adanya masalah atau dilema yang Bapak hadapi tentang rendahnya minat guru dalam pembelajaran menggunakan TIK gitu ya Pak ya? Iya. Kira-kira apa yang Bapak lakukan Pak terhadap masalah guru tadi tersebut? Baik. Sesuai dengan program sekolah penggerak, di sana ada peningkatan kompetensi, itu juga diatur di dalam penggunaan dana BOS boleh untuk meningkatkan peningkatan kompetensi. Kita melakukan BIMTEK. Nah, BIMTEK. Jadi sebagaimana yang lalu kita di penghujung tahun kita mengadakan BIMTEK selama 3 hari, dan nanti insya Allah nanti di bulan 11 atau bulan 12 ini kita juga ada BIMTEK. Di antara itu tema BIMTEK-nya adalah literasi digital. Nah, di sana nanti kita akan membuat program bagaimana guru-guru ini mampu menggunakan IT untuk proses pembelajaran seperti pemanfaatan akun belajar.id, kemudian pemanfaatan platform Merdeka Mengajar atau PMM, kemudian menggunakan Padlet, kemudian menggunakan Jamboard, dan banyak yang lain-lain Bu, bisa kita berikan materinya kepada Bapak Ibu guru. Jadi Pak, dapat saya simpulkan bahwasanya Bapak ingin melakukan kegiatan-kegiatan BIMTEK itu Pak ya? Iya. Dengan memanfaatkan akun belajar ID dan platform Merdeka Mengajar gitu ya Pak ya? Iya. Nah, untuk mengantisipasi rendahnya kemampuan guru dalam bidang IT gitu ya Pak ya? Iya. Kemudian Pak, selain Bapak melakukan itu, pendekatan apa lagi Pak yang Bapak lakukan sehingga masalah itu bisa teratasi kembali Pak? Baik, terima kasih Ibu. Jadi pendekatan yang saya lakukan untuk mengatasi masalah ini, ya sebenarnya ada juga sih kawan-kawan guru ini, ya sudahlah saya kan tahun depan sudah pensiun. Jadi saya lakukan pendekatan psikologi Bu. Jadi artinya apa? Kita coba lakukan pendekatan itu begini, bahwa pendidikan itu berlaku seumur hidup. Kalau dalam bahasa Inggrisnya long life education, kalau dalam bahasa Arabnya mungkin atau yang artinya kira-kira tuntutlah ilmu. Walau sampai ke liang lahat. Nah, jadi artinya sepanjang hayat kandung badan ini tetap pendidikan ini terus berlangsung. Jadi pendekatan yang saya lakukan adalah memotivasi guru untuk tetap terus belajar dan bahwa belajar itu harus sepanjang hayat. Seperti itu Ibu. Ya. Biasanya dalam memotivasi guru itu Pak, di mana Bapak lakukan? Baik. Kepada guru-guru kita. Ada 2 cara Bu. Yang pertama melalui kegiatan briefing pagi
Yang kedua, atau dalam rapat guru. Nah, tentunya di briefing pagi itu kita mengevaluasi kinerja 1 minggu sebelumnya, kemudian dan merencanakan program 1 minggu ke depan. Jadi setelah upacara bendera kita melakukan briefing itu untuk mengoreksi dan menilai apa yang sudah dikerjakan dan kelemahan apa yang terjadi seminggu sebelum ini gitu, atau bahasa sekarangnya namanya refleksi. Nah, setiap hari Senin kita setelah upacara melakukan briefing pagi seperti itu. Berarti kita harus ada pendekatan secara internal Pak ya kepada guru-guru gitu Pak ya. Iya, pendekatan internal. Baru kita buat semacam briefing berupa sosialisasi tentang peningkatan pembelajaran yang guru ini Pak ya. Iya, atau melalui kegiatan rapat, dan setelah itu nanti baru pemberian materi dalam bentuk tutor sebaya. Tutor sebaya. Iya, seperti itu. Selanjutnya Bapak, siapa saja Pak yang terlibat dalam pengambilan keputusan Bapak dengan pendekatan yang sudah Bapak lakukan? Baik, seorang kepala sekolah, seorang Riyadi itu tidaklah seorang Superman, tetapi super team. Maksud saya bahwa di SMA Negeri 1 Perbungan ini ada beberapa guru yang memang memiliki kemampuan IT yang mumpuni. Iya. Satu diantaranya Pak Marsudi, itu memang guru TIK dan memang tamatan sarjana Eskom. Iya. Kemudian Ibu Julni Kusnita Nasution, walaupun dia guru matematika tetapi kemampuan IT-nya luar biasa. Nah, jadi artinya saya akan memerintahkan kepada kawan-kawan guru yang memiliki kemampuan IT lebih untuk memberikan pengalaman dan keterampilan kepada rekan-rekan guru dalam proses pembelajaran tutor sebaya, tentu di lab TIK. Dan itu sudah dilakukan. Ketika kemarin ada bagaimana cara membuat Padlet, bagaimana cara membuat Jamboard, bagaimana cara membuat barcode, itu Ibu Julni, Pak Marsudi sudah mengajarkan hal itu. Iya. Ya, jadi selain Bapak melibatkan guru sebagai tutor sebaya, ada lagi nggak pihak lain Pak? Iya. Pihak lain tentunya dukungan dari dinas pendidikan lah, dinas pendidikan. Apa kaitannya dengan pihak lain ini? Ya tentunya kalau kita memiliki sarana dan prasarana yang kurang memadai, tentu kita bisa bermohon supaya ada semacam bantuan lah seperti itu. Ya. Bagus sekali ya Pak ya, dengan adanya kolaborasi dengan sesama guru, ternyata guru yang tidak mampu tadi bisa mampu gitu ya Pak ya. Iya. Ya. Selanjutnya Pak, pertanyaan berikutnya Pak, dasar pemikiran apa Pak yang melatar belakangi keputusan Bapak dengan membuat pendekatan tadi dengan tutor sebaya atau dengan yang lainnya tadi Pak? Baik. Rasa kemanusiaan dalam pengambilan keputusan itu harus ada ending atau ada hasil. Iya. Yang berpihak pada guru. Iya, berpihak pada guru. Artinya tadi sudah saya katakan di awal bahwa seorang Riyadi tidak memiliki kehebatan apa-apa tanpa adanya tim, kan begitu. Iya. Yang kedua, adanya budaya positif. Apa itu? Berkolaborasi dan dengan memberikan keterampilan pengetahuan dengan teman sejawat. Kemudian nilai-nilai inilah, budaya positif ini yang saya anggap penting, sehingga kemampuan guru nantinya bisa seimbang sesuai dengan tuntutan zaman sekarang, bahwa guru sekarang ini harus memiliki kemampuan TIK seperti itu, Ibu. Iya. Selanjutnya Pak, saya lanjutkan pertanyaan berikutnya Pak. Berdasarkan pemikiran dan pendekatan yang sudah Bapak sampaikan tadi, Bapak paparkan, akhirnya pengambilan keputusan yang Bapak lakukan itu bagaimana Pak? Ya. Dalam mengambil keputusan Bu, kita harus mengambil keputusan yang tepat dan bijak. Ini akan sangat mempengaruhi terhadap prestasi atau kemampuan guru tadi di dalam IT untuk masa-masa dia yang akan datang, bukan untuk hari ini, tapi untuk masa-masa berikutnya. Dan saya memberikan motivasi dan mendukung potensi yang dimiliki oleh guru. Tinggal bagaimana mengimplementasikannya saja
guru-guru ini dalam proses pembelajaran khususnya di depan kelas. Itu Bu. Ya, luar biasa Pak Riyadi, pemikiran dan pendekatan yang sudah Bapak lakukan untuk guru-guru di SMA Negeri 1 Perjuangan. Kemudian Pak, ada nggak di dalam pemikiran Bapak atau masih dalam bayangan Bapak sebuah ide yang kreatif lagi untuk meningkatkan kemampuan guru yang tadi Pak? Baik, ada Bu. Selain memahami tentang TIK, inilah kelemahan kita, yaitu kemampuan literasi dan numerasi baik itu guru dan peserta didik itu masih rendah. Artinya harapan saya ke depan, selain kawan-kawan guru ini memiliki kemampuan TIK, mereka juga harus memiliki kemampuan dalam aksi nyata. Apa itu? Yaitu membuat buku. Membuat buku. Nah, tentunya membuat buku ini kan diawali dengan kemampuan menggunakan TIK atau karena sekarang Pak membuat buku pun bisa secara online Pak, secara digital juga sudah ada. Iya, seperti itu. Ya. Kemudian Pak, kenapa Bapak istilahnya semangat gitu ya Pak ya, memotivasi guru-guru ini supaya mereka yang harus up to date dengan zaman gitu Pak, dengan pendidikan abad 21. Mungkin ada Pak peraturan dari pemerintah yang mendasari Bapak, guru-guru itu harus profesional gitu Pak. Kira-kira apa yang melatar belakang Bapak? Baik, yang melatar belakang begini. Yang pertama, kita itu adalah guru yang bersertifikat pendidik yang disebut dengan guru profesional. Itu dasarnya. Nah, ini kan nggak hanya ada pada sebuah sertifikat, nggak hanya dalam sebuah kata-kata, tetapi ada dalam aksi nyata. Gimana sih guru profesional itu? Oh, guru profesional itu adalah guru yang mampu bla 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 bla, seperti itu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, bahwa seorang guru ini tidak berhenti belajar sampai di sini. Mungkin produk guru tahun 80-an yang tamat dari perguruan tinggi akan berbeda dengan produk guru tahun 90-an. Terus apalagi sekarang zaman milenial ini akan berbeda. Kenapa? Ilmu ini berkembang dan update terus sepanjang hayat. Ini dia, ini yang mendasari. Mungkin ada juga Pak ya semacam peraturan dari pemerintah berupa undang-undang atau Permendikbud ya Bu Pak ya, yang menuntut guru itu harus lebih profesional gitu Pak ya. Nah, mungkin ada peraturan juga Pak ya. Baik. Jadi di Permendikbud nomor 15 tahun 2018 bahwa tugas guru itu ada 5. Ya. Yang pertama merencanakan. Yang kedua melaksanakan. Kemudian yang ketiga menilai. Kemudian yang keempat membimbing. Yang kelima melaksanakan tugas tambahan. Jadi artinya bagaimana mungkin guru bisa menilai berbasis data kalau dia nggak menguasai TIK? Bagaimana mungkin guru bisa melakukan perencanaan kalau semuanya itu hanya ada dalam angan-angan saja, hanya dalam kata-kata saja? Semuanya harus terdokumentasikan dan data ini semuanya masuk dalam akun belajar.id guru masing-masing. Ini berarti Bapak melakukan ini memang ada regulasinya Pak ya dari pemerintah ya Pak ya. Iya. Ya bagus sekali Pak, karena itu kan sebagai dasar kita sebagai pimpinan itu kan yang harus kita sampaikan kepada guru-guru Pak, biar mereka semakin yakin dan kuat untuk melakukan untuk pengembangan diri mereka gitu ya Pak ya. Iya. Kemudian lagi Pak, seandainya Pak ya dari media cetak atau media elektronik ya ada pihak lain, pihak ketiga ingin mempublikasikan Bapak tentang kinerja Bapak ini mereka publikasikan di media sosmed ini Pak. Bapak merasa nyaman atau gimana Pak? Iya, saya merasa nyaman karena saya bisa berbagi. Ya, saya merasa nyaman karena apa yang saya dapatkan, apa yang saya peroleh dari sebuah proses pembelajaran itu bisa berbagi praktik baik kepada rekan-rekan, ya termasuk kepada ibu. Ya, termasuk kepada ibu. Nah, seperti itu. Ini pertanyaan terakhir Pak, yang terakhir ini sebagai penutup dari wawancara saya. Hal apa saja Pak yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan sebuah keputusan sehingga keputusan yang Bapak ambil itu di dalamnya mengandung nilai-nilai kebajikan? Baik, jangan tunggu sampai besok apa yang bisa dikerjakan hari ini. Berbuatlah. Jadi jangan kalau dalam bahasa Inggrisnya don't wait till tomorrow, what do you can do today? Itu dia. Jadi artinya jangan pernah menunda-nunda
segala sesuatu yang memang harus kita kerjakan hari ini, karena ini akan menumpuk dan terus menumpuk menjadi sebuah pekerjaan yang rasanya terbebani kita. Jadi makanya intinya adalah yang pertama, kerjalah dengan ikhlas. Yang kedua, kerjalah dengan cerdas. Kemudian kerjalah dengan kerja keras, dan akhirnya kerjalah dengan kerja tuntas. Ini Bu. Betul Bapak Iya. Ya. Bagus sekali Pak, luar biasa Pak. Dari pembicaraan kita pada hari ini Pak, kalau saya amati dan saya analisis Pak, pengambilan keputusan yang sudah Bapak lakukan ini Pak, ternyata sudah memenuhi 4 paradigma pengambilan sebuah keputusan Pak. Kemudian sudah memiliki 3 prinsip dalam pengambilan keputusan, dan juga sudah mengikuti 9 langkah Pak dalam pengambilan keputusan, sehingga keputusan yang Bapak ambil itu di dalamnya memang mengandung nilai-nilai kebajikan Pak. Ada di situ uji publikasi, ada di situ uji regulasi, dan bagaimana pendekatan yang Bapak lakukan. Ya luar biasa Pak Aryadi, Ya, mudah-mudahan terima Bapak kasih. sukses ke depannya Pak. Amin, Terima amin, kasih amin. Pak atas Ya. wawancara kita pada Ya, hari ini. terima kasih. Saya Mohon maaf terima saya, kasih ya. banyak. Dan saya tutup Bapak dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Pak, ya. Ya. Assalamualaikum Bu Asni. Waalaikumsalam Bu Nisa. Nah, apa kabar Bu Asni? Alhamdulillah. Sehat ya, Bu, ya? Alhamdulillah. Ada yang bisa dibantu Bu? Izin waktunya Bu Asni ya. Boleh. Ini kami kan dari Guru Penggerak. Ya. Sedikit ingin mewawancari Bu Asni. Bu Asni kan sebagai kepala sekolah. Ya, betul. Kalau boleh tahu Bu Asni kepala sekolah di mana Ibu? Bu? Saya kepala sekolah di SD SMP Al Mukmin, tepatnya di Jalan Benteng Hilir, Kecamatan Percut Setuan. Oh ya. Jadi Bu, izin waktunya ya Bu ya. Ya. Sedikit saya ingin mewawancarai Ibu terkait dengan mungkin selama Ibu sebagai kepala sekolah, Ya. tentunya Ibu pasti pernah mengalami adanya dilema atau masalah yang Ibu hadapi di sekolah Ibu pimpin. Iya, betul. Ya, baik yang terkait dengan masalah guru ataupun yang terkait dengan masalah siswa. Jadi saya ingin melihat Bu bagaimana cara Ibu dalam pengambilan keputusan terhadap menghadapi masalah yang Ibu hadapi. Itu ya Bu ya. Jadi gini Bu, selama Ibu jadi kepala sekolah, dilema apa Bu yang pernah Ibu alami? Sebenarnya sih ya banyak ya, cuman diantaranya ada sih ini masalah siswa ya, siswa untuk kedisiplinan sekolah ya, aturan sekolah yang harus kita terapkan. Sebenarnya kita kasihan juga melihat anaknya ini sih. Jarak tempuh dari sekolah kita itu berkisar mungkin sekitar jauh juga lah, itu sekitar puluhan kilo ya. Jadi setiap hari si anak ini terlambat. Nah, kita itu masuk, kalau anak-anak yang piket itu wajib jam 7 harus sudah hadir. Nah, kalau yang dia tidak piket itu 7.15. Jadi selama dia piket, tidak piket, tetap terlambat terus. Nah, dia masuk itu jam 8 kurang. 8 kurang dia hadirnya, ya kan? Jadi setelah kita telusuri, di situ saya tanyakan, coba BP ini kan gitu kan, apa masalahnya? Pertama sekali wali kelas. Saya tanyakan ke wali kelas, coba dulu dicek, cek itu kebenarannya kenapa dia terlambat terus gitu. Nah, sudah wali kelas yang menangani nggak juga berhasil, ditanyalah ke BP lah yang turun tangan. Sudah, ternyata si anak ini tadi tidak ada yang nganter. Jadi anak ini jalan.
Setelah ditelusuri Bu, berapa kilo jarak tempuh anak itu ke sekolah? Sekitar 10 kilo, 5 kiloan. 5 kilometer ya Bu ya, cukup jauh ya Bu ya? 5 kilometer lebih kurang gitu ya. Jadi saya tanya, itu naik apa nggak ada ongkosmu untuk naik angkot atau naik sepeda? Kami orang susah loh Bu, katanya. Kebetulan orang tuanya broken. Oh, orang tuanya Dia tinggal sama neneknya. Orang tuanya nggak open, lagi ngurusin neneknya lagi dia gitu. Dia bekerja juga lagi. Berarti dia sekolah sambil bekerja, Iya. kemudian jarak tempuhnya jauh ke sekolah gitu Iya, ya? dia kerja kalau nggak salah kemarin dia bilang di air isi ulang gitu. Mau revisi ulang. Jadi setelah pulang sekolah dia jaga di situ sampai malam lagi baru. Jadi mungkin fisiknya itu capek ya, sampai mungkin bangun dia kesiangan atau gimana gitu kan. Jadi saya tanya apa tidak bisa lagi ada solusi supaya kamu bisa beli sepeda. Jadi kan dengan naik sepeda mungkin kamu nggak terlambat. Gitu. Iya. Bu, jangankan beli sepeda Bu, untuk makan aja kami susah gitu. Untuk makan keseharian aja susah. Dan memang untuk uang sekolah mereka ini ada ditanggung. Ada kebetulan majelis taklim di sekolah kami itu yang merekrut siswa-siswa yang nggak mampu itu dibantu mereka. Oh gitu. Ada beberapa. Jadi intinya karena tidak ada kendaraan itulah dia. Ada kendaraan. Tidak ada kendaraan. Jadi gimana nih? Tapi intinya naik, walaupun kamu bilang kamu begini-begini, tetap peraturan sekolah harus kita tegakkan. Iya benar. Jadi jangan gara-gara kamu yang lain mengikut. Iya. Karena di satu sisi dia kan memang harus belajar gitu ya Bu, ya. Iya. Walaupun faktor ekonomi dia memang sulit, Iya. ditambah lagi keluarga yang broken, tapi di satu sisi kita sebagai pihak sekolah bagaimana motivasi siswa itu tetap harus belajar gitu ya Bu, Iya, ya. betul. Jadi Bu, dari permasalahan dan dilema yang Ibu hadapi ini Bu, ya, apa yang Ibu lakukan Bu supaya dilema dan masalah itu paling tidak sedikit berkurang lah terhadap siswa Ibu. Nah, begini. Kami dari pihak sekolah ada mencanangkan ya, membuat satu apa namanya, kan di sekolah kita ada dana bos itu ya Bu. Nah itu diperbolehkan kita membeli alat untuk transportasi. Oh gitu Nah ya. itu dengan cara kita pinjamkan. Tapi untuk saat sekarang ini budgetnya belum bisa kita sisihkan untuk itu. Tapi mudah-mudahan di tahun depan itu kita bantu. Jadi pinjaman itu untuk membelikan alat transport gitu ya, seperti sepeda, sepeda second kita belikan. Nah dia wajib bisa apa namanya memakai, tidak wajib dimilikin. Gitu. Istilahnya hak pakai gitu ya. Tapi hak setelah pakai dia aja. tamat mungkin dikembalikan. Iya, dikembalikan. Luar biasa Bu ya kebijakan yang Ibu ambil ya. Iya. Nah, kemudian Bu, selain itulah ya, selain Ibu memberikan pinjaman dari dana bos supaya siswa bisa memakai kendaraan itu supaya mengatasi masalah itu ya Bu ya. Selain itu pendekatan apa lagi Bu yang bisa Ibu ambil? Selain dengan meminjamkan dana bos, memberikan transport. Untuk anak yang seperti itu aja. Terus tapi intinya anak ini tetap harus ada hukuman. Oh, tetap diberikan konsekuensi ya Bu ya. Konsekuensinya karena Konsekuensi, ya. itu kan nanti kedepannya ya, karena waktunya kan masih panjang untuk saat sekarang ini. Tapi ada wacana kita untuk memberikan dia supaya tidak terlambat lagi. Tapi dengan keadaan yang sekarang ini, coba diupayakan seminim mungkin kamu untuk tidak terlambat. Gitu. Cuman hukuman tetap wajib kamu dapatkan. Hukum sanksi atau konsekuensi Ibu berikan berupa apa Bu? Kalau kami di sekolah Bu, yang pertama itu biasa dia tidak dibenarkan mengikuti pelajaran. Dengan catatan ada kami disuruh menghafal doa-doa pendek. Menghafal ya Bu. Jadi doa-doa pendek. Hukuman yang diberikan kepada siswa itu ternyata membentuk kreativitas siswa juga ya Bu ya. Satu lagi ini Bu, itu satu. Yang kedua membersihkan lingkungan sekolah. Membersihkan lingkungan ya Bu ya. Sambil menghafal dia, sambil membersihkan lingkungan sekolah. Ya. Jadi satu hari dia tidak boleh masuk kelas.
Ya, bagus sekali Bu, ini tindakan yang Ibu lakukan terhadap siswa Ibu tadi. Mereka diberikan konsekuensi menghafal ayat, kemudian membersihkan lingkungan sekolah, secara tidak langsung dapat menumbuhkan kreativitas dia dan lingkungan sekolah juga menjadi bersih gitu ya Bu ya. Alhamdulillah. Dalam Ibu mengambil keputusan itu Bu, ada nggak pihak-pihak yang membantu Ibu atau siapa saja yang terlibat dalam pengambilan keputusan Ibu tadi? Apakah Ibu bertindak sendiri atau ada pihak-pihak yang lain, misalnya ada guru atau pihak yayasan atau yang bagaimana gitu? Boleh dijelaskan? Kalau selama ini sih itu saya ambil keputusan sendiri. Nah, untuk menjalankannya itu tetap kita berkoordinasi dengan wali kelas, Ya. BP dan guru piket. Berarti di sini Ibu berkolaborasi dengan wali kelas, tiket, guru BP, barulah dengan kolaborasi itu baru Ibu mengambil keputusan terhadap dilema yang Ibu hadapi gitu ya Bu ya. Kalau untuk yayasannya itulah kita laporkan lah Bu, masalah yang kita mau membeli sepeda itu tadi. Karena intinya kan tetap ada itu diperbolehkan. Nah, jadi kita laporkan ke yayasan bahwasanya kita akan membelikan sepeda untuk siswa kita. Tapi sepedanya ini untuk inventaris sekolah, itu bukan untuk siswa. Dan yayasan juga mengizinkan, ya kita jalani. Berarti udah ada kolaborasi dari semua pihak itu ya Bu ya. Kemudian Bu, pertanyaan saya selanjutnya Bu, dasar pemikiran apa Bu yang melatar belakangi keputusan Ibu ini tadi dengan memberikan pinjaman dana BOS sebagai hak pakai, kemudian Ibu apa lagi tadi ya, siswa diberikan sanksi menghafal ayat, membersihkan lingkungan gitu ya. Pemikiran Ibu melakukan keputusan itu didasari oleh apa Bu? Yang pertama Bu, hati nurani kita. Dari hati nurani ya Bu ya. Hati nurani kita, ini anak gimana supaya dia bisa berubah ya, Iya. kan gitu. Kalau kita buat hanya sekedar hukuman-hukuman fisik, kayaknya mereka juga tambah dendam ke kita. Iya. Gitu kan Bu? Sekarang udah nggak boleh lagi Bu, Itulah apalagi tadi. kita sudah kurikulum merdeka. Iya. Anak-anak sudah tidak boleh lagi diberikan hukuman ya kan? Nah itu tadi. Jadi sembari kita berpikir apa yang bisa kita lakukan supaya anak itu juga enggak marah ke kita, anak itu juga pun dapat ilmu juga, ya kan? Nah, dari situlah kita dapat mengambil keputusan, kita buat itulah tadi. Anak-anak berarti di sini Bu, kalau saya lihat pengambilan keputusan yang Ibu ambil ini, Ibu berpikir berdasarkan peraturan, tetapi didasarkan dengan ada rasa kasihan Iya, gitu ya Bu, betul, ya? hati nurani Rasa kita. kasihan dan empati kepada Iya, siswa siswa Ibu kita, gitu ya. iya, betul. Ya, berarti dalam keputusan Ibu ini dia tidak hanya semena-mena dengan aturan dan peraturan Yang gitu ada ya, ya, tetapi ada juga ada rasa kasihan dan hati nurani Bu, ya, supaya Bu, dia ya. tetap bisa sekolah, gimana kita buat gitu. Gitu ya Bu ya. Kemudian Bu, pertanyaan selanjutnya Bu, ini ada dua lagi pertanyaan Bu ya. Yang pertama, berdasarkan pemikiran dan pendekatan yang Ibu ambil yang sudah Ibu sampaikan tadi, ya kan? Akhirnya keputusan yang Ibu ambil terhadap siswa yang dilema dari masalah tadi itu apa Bu? Keputusan akhirnya berdasarkan dengan pendekatan, pemikiran Ibu tadi dengan ada rasa kasihan, di satu sisi Ibu menerapkan peraturan yang ada di sekolah. Akhirnya keputusan yang Ibu ambil terhadap siswa yang masalah tadi itu akhirnya apa keputusannya? Siswa itu boleh sekolah atau bagaimana gitu? Nah itu Bu, kita panggil orang tuanya. Nah, kita panggil orang tuanya dan yang hadir itu neneknya ya Bu. Nah, neneknya kita buat kesepakatan. Kita buat kesepakatan bahwasannya Nek, ini anak nenek ini, cucu nenek ini kita kasih prioritas. Prioritas mungkin di tahun depan dia akan mendapatkan spesialisasi dari sekolah kita pinjamkan yang namanya kendaraan. Tapi Nek, dijaga kendaraannya, jangan sampai hilang. Kalau kendaraan hilang, nenek wajib ganti. Iya. Nah, nenek wajib ganti. Makanya jaga jangan sampai rusak dan hilang. Nah, dengan adanya kendaraan ini nanti anak nenek jangan lagi terlambat. Kita mau manggil orang tua. Orang tua kita panggil. Kemudian yang kedua membuat kesepakatan. Kita jumpakan ya, kita jumpakan anak, orang tua, kemudian guru BP dan wali kelas. Juga saksinya saya. Ya.
kita buat kesepakatan yang saya sampaikan tadi. Jadi dari hasil keputusan yang Ibu sampaikan dan Ibu berikan kepada siswa Ibu tadi tersebut, hasilnya bagaimana? Refleksinya bagaimana terhadap siswa yang bermasalah? Hasilnya anaknya alhamdulillah Bu. Anaknya sekarang itu sudah rajin ya, terlambat sudah enggak lagi, sudah enggak lagi. Kemudian dan alhamdulillah anak tersebut berprestasi. Berprestasi juga ya Bu ya? 10 besar. Yang mudah-mudahan kan dari siswa kita 30 lebih di dalam kelas itu. Ya, bagus sekali Bu ya, ternyata dengan keputusan yang Ibu ambil itu ternyata memberikan dampak positif kepada siswa. Selain melatih kedisiplinan Iya, betul. juga dia dapat meningkat pula prestasi belajarnya ya, gitu ya Bu ya. Mungkin dia empati juga ke kita ya. Iya. Rasa guru saya kok perhatian kali ke kita gitu mungkin. Iya. Kalau menurut kita ya kayak dia betul-betul. Padahal ini anak nilainya di bawah loh Bu. Nilainya Awal di bawah. mulanya di bawah. Iya, di bawah. Setelah Belajar adanya tidak pernah perhatian PR, nggak pernah kita, dikerjakan gitu ya. macam mana. Nggak ada lagi waktu dia. Langsung kerja dia dari pulang sekolah sampai malam, jadi mungkin dia capek ya. Sekarang ada waktunya. Saya bilang kamu boleh kerja, tapi yang namanya belajar itu tetap tanggung jawab nggak boleh ditinggal. Jadi waktu kamu kerja, kau bawa bukumu. Kau bawa bukumu, lagi nggak ada orang beli, kau buka bukumu. Jadi mungkin atasanmu itu, yang kerja tempatmu itu lihat dirimu tuh senang gitu. Jadi ada nilai tambah sama dirimu. Kalau mungkin kau terlambat sedikit, nggak dimarahin. Saya bilang mungkin ada di sekolah ada kegiatan apa, kamu bisa terlambat jadi nggak dimarahin karena kamu rajin. Saya bilang gitu. Iya Bu, iya. Ya, berarti dampaknya memberikan dampak positif. Iya, kepada dampak siswa positif ya. sekali sama anak ini. Ya, kira-kira ada nggak Bu selain memberikan dampak positif, istilahnya ada nggak ide kreatif lagi, ya? Ide kreatif lagi yang kira-kira dapat memang meningkatkan lagi kedisiplinan dia dan prestasi belajar dia nanti di sekolah. Untuk saat ini sih ya belum ada. Belum Tapi terpikir kami ya, kan Bu, di ya? dalam sekolah kami itu ada dibuat ini Bu, yang berprestasi itu ada kami berikan hadiah seperti beasiswa. Oh, beasiswa itu dibuat juga itu. Iya, itu beasiswa kami. Ada beasiswa per kelas, ada beasiswa umum. Nah itu beda. Jadi kalau yang umum itu sampai 6 bulan dia tidak bayar uang sekolah. Jadi itu yang maksud saya Bu, berarti ide kreatif Ibu sebenarnya dari Ibu pikirkan gitu ya, dan Bisa dan dilaksanakan. Iya, sudah Dilaksanakan. Itu sudah lama Oh, berarti bukan masih dipikirkan Bu, Tidak, tapi sudah itu diterapkan ya, ya. itu sudah lama. Ya, alhamdulillah Bu ya. Iya. Mungkin apa Ibu terapkan dalam pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin dalam pembelajaran, Ibu sudah mengambil keputusan yang mengandung nilai-nilai kebajikan kepada siswa Ibu. Ya, kemudian Ibu sudah menerapkan 3 prinsip dalam pengambil keputusan dan juga sudah melaksanakan 4 paradigma Bu dalam pengambil keputusan. Oh gitu ya Bu ya. Dan juga Ibu sudah mengikuti salah satu dari 9 langkah-langkah dalam pengambil keputusan. Kenapa? Saya lihat dari hasil yang Ibu sampaikan tadi, ternyata ada perubahan kepada siswa tersebut. Siswa itu sudah menjadi lebih disiplin, meningkat prestasinya, ditambah lagi pihak sekolah memberikan reward gitu ya Bu ya. Iya, reward. Jadi Ibu sudah memenuhi Bu dari pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Alhamdulillah. Terima kasih Bu atas wawancaranya. Semoga sekolah Ibu semakin sukses dan maju ya Ibu ya. Iya. Makasih Ibu. Iya. Ya Bu Sandora, Selamat siang Bu. izin Ibu waktunya Bu ya. Nah, Ibu kan salah seorang kepala sekolah di mana Bu tempat Ibu menjadi kepala sekolah? Mawar Merah. PAUD Mawar Merah ya Bu ya. Di daerah mana itu Bu kalau saya tahu? Daerah Dusun 1 Penara,
Kecamatan Tanjung Malaya. Dusun 1 Penara ya, Iya. Tanjung Malaya. Nah, begini Bu, kami kan dari program Guru Penggerak, jadi ada kegiatan mewawancarai kepala sekolah. Nah, jadi saya minta waktu Ibu untuk berkenan ya, ini melakukan wawancara gitu Bu ya, dalam hal pengambilan keputusan sebagaimana Ibu selaku pemimpin atau kepala sekolah di TK PAUD Mawar ini Bu. Ibu bersedia ya Bu ya? Ya, terima kasih Bu. Begini Bu, selama Ibu menjadi kepala sekolah ya di TK PAUD Mawar ini, pernah nggak Ibu mengalami suatu permasalahan atau dilema yang terjadi di sekolah yang Ibu pimpin? Ada beberapa, tapi saya ambil satu yang sangat membekas lah ya di hati saya, itu seperti permasalahan pada saat anak itu sudah selesai melaksanakan pendidikan, dan kalau di PAUD kan biasanya itu ada namanya wisuda. Iya. Nah, pada saat wisuda itu misal 2 hari lagi wisuda dan saya sudah buat persiapan jauh-jauh hari sebelumnya, dan 2 hari sebelum wisuda ya apa yang saya sudah rencanakan, apa yang saya sudah buat itu untuk wisuda itu agar lebih berkesan, ternyata itu mengalami kendala karena pada saat itu kan ada wartawan yang datang untuk Meliput, iya, meliput ya, meliput itu. datang ke sekolah Ibu gitu ya, karena adanya suatu kegiatan yang ingin Ibu rencanakan, yaitu kegiatan wisuda anak PAUD TK gitu ya, ya. PAUD itu ya Bu ya. Menurut Ibu, wartawan yang datang itu kira-kira yang mereka permasalahkan apa nih? Pada saat itu kan masih ada bekas-bekas pandemi. Oh, karena masih situasi pandemi ya Bu ya. Tapi kan saya belajar dari sekolah-sekolah yang lain, yang lain bahwasanya mereka bisa melakukan wisuda, tapi tidak memakai hal-hal yang mewah begitu ya, tidak mengadakan berkerumunan. Hanya kan istilahnya kita, karena siswa saya sedikit, ya pada saat itu kan tetap dibatasi. Makanya kenapa saya buat itu, sebenarnya saya tidak buat acara yang mewah, hanya saya buat pada saat itu tenda. Namanya tenda itu kan untuk menghalangi kita dari matahari. Iya. Nah, kenapa saya buat acaranya di luar, supaya jangan terlalu banyak, jangan berkerumunan. Kalau dalam sebuah aula kan Bu, aula desa itu kecil, ya mungkin akan lebih gampang terkena kan gitu. Jadi makanya saya buat di daerah di lapangan luas agar tidak berkerumunan, maksudnya tidak orangnya itu tidak saling bersentuhan. Iya. Tapi pada saat itu 2 hari sebelum acara ya tenda yang saya buat tadi itu ya kan datang wartawan ya dikatakan bahwasanya itu tidak boleh, tidak bisa. Jadi tidak perlu ada acara-acara wisuda begitu. Alasannya karena masih situasi pandemi gitu ya. Sementara saya TK saya itu yang terakhir mengadakan wisuda. Oh, yang terakhir. Kenapa yang terakhir Ibu katakan? Karena saya belajar dari orang-orang dulu Bu. Maksudnya orang-orang kawan-kawan yang sudah jadi kepala sekolah yang sudah lama. Itu kan bahwasanya kita kan ada konfirmasi di WA grup Bu, WA kepala sekolah dan dari orang dinas. Jadi kan kalau saya tidak akan bisa membuat seperti itu kalau nggak ada izin. Iya. Kan gitu Bu ya. Jadi Oh, sebelumnya Ibu udah dapat izin dari yang ketua pihak mana saja Bu yang ketua PAUD dari Serdang. Oh, udah dapat izin dari ketua PAUD. Iya. Kemudian siapa lagi Bu? Iya, saya konfirmasi dengan pengawas. Pengawas ya, pengawas juga terlibat ya Bu ya. Iya, boleh. Bagus sekali Bu. Selain pengawas ada lagi Bu? Karena Ibu bilang ini kan sekolah swasta Ibu. Sebenarnya saya sudah itu sebenarnya punya desa. Oh, punya desa. Jadi pasti ini kan ada yayasannya Bu? Ada yayasannya kan? Yayasannya kan karena kebetulan milik desa, ya desa yang punya yayasan. Jadi saya juga konfirmasi dengan kepala desa, hanya kepala desa mungkin sepertinya
dia entah karena dia punya banyak pekerjaan atau apa, dia cuek dengan apa saya usul saya tadi begitu. Sementara kan 1 minggu lagi sudah mengadakan acara wisuda begitu. Jadi Bu, dari permasalahan ini yang dipermasalahkan oleh wartawan ini karena situasi pandemi gitu Bu ya. Situasi pandemi dan mungkin acaranya mewah begitulah. Terlalu mewah, mungkin terlalu menurut mewah karena pandangan dia, sebenarnya padahal di iya. kalangan guru di tempat ibu petugas dan siswa itu tidak ada masalah ya Bu ya? Tidak jadi masalah Tidak ada karena masalah. sebelumnya Bu saya sudah ada buat ini Bu, dan itu memang usul dari orang tua. Oh, itu usulan dari orang tua siswa sendiri. Kita kan adakan rapat dulu. Kita kan tidak berani melakukan seperti itu karena kan yang namanya wisuda itu kan akan mengeluarkan dana kan. Iya, gitu. iya. Karena Berkaitan dengan ya. dana. Sekarang kan kita tanya dan itu kita lakukan wisuda itu pun karena memang usul dari orang tua. Kita kan kita tanya sama orang tua. Ini sebentar lagi kan sudah selesai ini pembelajaran Ibu, Bapak. Bagaimana? Rencana memang kita tidak perlu adakan wisuda begitu kan. Saya buat seperti itu kemarin Bu. Jadi mereka bilang janganlah Bu, kita ada wisuda lah Bu. Apa nanti kenang-kenangan sama anak-anak ini kan begitu ya Bu ya. Iya, iya. Jadi nanti semangatnya tidak ada. Percuma lah mereka Bu TK kalau tidak ada tandanya mereka TK kan begitu Bu. Ya, berarti setelah saya dengar informasi dari Ibu, sebenarnya Ibu sudah melakukan sosialisasi kepada orang tua siswa, Iya. mengadakan rapat dengan dewan guru, Iya. kemudian malah itu usulan dari orang tua siswa itu sendiri yang mengadakan acara itu. karena sudah gitu 2 tahun tidak ada acara wisuda. Iya. Jadi Bu, setelah inilah kejadian wartawan itu datang yang meliput permasalahan Ibu, apa yang dirasakan Bu? Seandainya Bu, si wartawan ini Bu membuat berita di media sosial atau media elektronik mengatakan Ibu kepala sekolah yang misalnya melaksanakan membuat kegiatan yang menurut pandangan dia itu tidak baik. Sebenarnya Bu, kalau saya dimasukkan ke diliput ke koran itu saya tidak jadi masalah. Oh, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Karena saya belajar dari sekolah-sekolah ini dan saya ada bukti bahwasanya saya juga ikut menghadiri pada saat teman-teman mengadakan wisuda di sekolah yang lain. Saya datang. Saya ada bukti pada saat itu tuh, saya ada fotonya, saya ada apa. Masalahnya itu Bu, kalaulah desa tadi mendukung, ya tidak jadi masalah. Kita pun bisa melawan wartawan itu sebetulnya, tapi karena desa tidak ada dukungan, ya saya mundur secara teratur. Desa ini dalam arti Bu kepala desanya gitu ya Bu? Iya. Oh, kepala desa tidak mendukung untuk kegiatan ini Bu? Ya buktinya Bu, kenapa saya katakan begitu pada saat saya melaksanakan membuat semua acara itu sebelum hari hanya saya sudah atur semuanya. Saya ada lihat 2 orang wartawan di kantor desa itu. Jadi saya lihat dia berbicara dengan kepala desa, tetapi kepala desa langsung menyerahkan ke saya. Dia tidak ikut. Dia pada saat saya ditanyai sama wartawan itu, ibu itu pergi. Dia tidak ikut mendampingi saya begitu. Saya rasa Bu, sebenarnya wartawan itu pun kalaulah seandainya saya didukung desa dan desa sama-sama bekerja sama dengan saya tadi, saya rasa bisa. Hanya saja karena desa tadi angkat tangan, ya namanya itu kepala desa kan, ya saya hanya sebagai kepala sekolah, takutnya pada saat saya tetap teruskan seperti itu, takutnya nanti desa kena. Itu yang saya pikirkan, makanya saya mundur secara teratur. Jadi dari kasus yang Bu sampaikan ini Bu, kegiatan wisuda pada waktu itu berjalan nggak? Tetap berjalan, tetapi hanya ya kita lakukan di aula, ya sekedar saja Bu. Padahal Ibu tahu itu semua dananya itu sudah saya lunaskan semua. Jadi dana yang itu hilang lah Bu? Hilang, karena memang menurut perjanjian itu semua sudah saya apakan Bu, sampai makan, sampai snack, sampai apa semuanya sudah saya sudah dipersiapkan seluruhnya gitu. Jadi acara makan bersama pun tidak ada. Anak-anak itu pun, jadi kan namanya kita kan untuk terakhir kali kita dengan anak didik kita kan kita perlu makan sama-sama dengan orang sekali. Tidak lagi Bu, datang ambil makan pulang. Wisudanya pun tidak perlu acara karena langsung diketok palu sama desa, paling lama 1,5 jam. Itu. Dan kenapa saya katakan desa itu tidak mendukung saya, padahal
itu kan apa namanya sekolah desa Bu, PAUD desa. Iya. PAUD desa. Tapi pada saat acara wisuda satu pun perangkat desa tidak ada yang datang. Itulah yang membuat saya jadi dilema kan begitu kan. Padahal itu sebenarnya sekolah desa gitu Bu ya. Iya. Seharusnya apapun yang Ibu buat karena Ibu sudah dipercayakan oleh desa sebagai Iya. kepala sekolah, seharusnya mereka mendukung gitu Bu ya. Iya. Tapi kenyataannya mereka tidak mendukung gitu Bu. Tidak mendukung. Tidak mendukung kegiatan yang Ibu programkan Iya. untuk kebaikan siswa itu Siswa sendiri itu gitu sendiri. ya. Ya mungkin gini Bu ya, mungkin salah satu faktornya mungkin ada masalah mungkin Bu ya antara desa dengan pihak sekolah itu gimana Bu? Ada nggak masalah internal gitu yang pernah terjadi? Gitu? Sebenarnya kalau saya pribadi, kalau kita bersangkut paut kepada masalah pribadi, saya tidak pernah ada masalah dengan Nggak ada pernah masalah ya, Bu, ya? dengan pribadi desa-desa ini dan masyarakat apa namanya perangkat desa tidak. Hanya pada saat itu saya pernah bentrok dengan desa, dengan kepala desa, bahkan dengan perangkat-perangkatnya itu karena katanya saya dengar isunya bahwasanya kemarin ada pernah guru saya ini Bu tidak melaksanakan pembelajaran dengan maksimal. Oh gitu. Mereka mengatakan bahwasanya guru itu menggunakan HP pada saat ini belajar. Jadi Bu, namanya saya kepala sekolah, saya tidak langsung percaya dengan isu tersebut. Saya pantau dulu, saya analisis dulu, benar tidak seperti itu. Jadi walaupun seperti itu Bu, saya tetap panggil guru saya dan saya katakan ada pengaduan begini tentang kalian begini. Bahwasanya kalian katanya dalam mengajar siswa itu kalian lebih banyak menggunakan HP dibandingkan mengajari siswa. Berarti Ibu setelah adanya laporan dari pihak masyarakat gitu Bu ya? Iya, kepada orang tua. Tapi masalahnya Bu, orang tua itu tidak melapor ke saya. Iya, mereka melapor ke pihak desa. gitu ya. Sementara Mungkin kan begini Bu, karena masyarakat itu kan mungkin menganggap sekolah ini sekolah desa, jadi seolah-olah yang berperan itu perangkat desa gitu mungkin ya Bu ya. Iya, mungkin seperti itu. Ya kita anggap saja lah Bu, mungkin namanya orang tua itu ya pendidikannya masih awam ya. Jadi kita pun mengerti. Hanya kan maksud saya bukan namanya perangkat desa itu tentu memang mereka tetap bergerak di dalam pemerintahan. Harusnya kan mereka memberikan saya wewenang. Sementara saya kepala sekolah, harusnya mereka melempar kasus itu ke saya. Bukan mereka sendiri yang menangani. Iya. Ya kan Bu? Iya. Jadi mereka memanggil guru saya, mereka menasihati guru saya, ya kan? Kemudian mereka tidak pernah kompromi dengan saya. Mereka langsung mengatakan nanti kamu kalau berbuat seperti itu saya langsung pecat. Desa mengatakan begitu. Nah, saya sebagai kepala desa, meskipun itu desa sekolah PAUD desa, tapi kan otoritas saya di situ di mana kan begitu. Itulah. Tapi walaupun seperti itu Bu, itu sudah jauh-jauh hari Bu, sudah lama, sudah terjadi lama yang jauh lah jaraknya dengan yang Jadi ini penyelesaiannya Bu waktu itu nggak ada Bu? Karena adanya miskomunikasi atau mispemahaman ya Bu ya kan antara peran antara desa dengan ya Ibu selaku kepala sekolah itu penyelesaiannya nggak ada Bu dari pihak orang tua siswa atau pihak yang lebih tinggi dari Ibu atau pengawas atau gitu Bu. Tapi Tidak. kan, dalam situasi seperti ini Tidak. pasti Ibu kan mengalami dilema masalah ini Bu kan Bu. Tidak. Di satu Tidak ada sisi Ibu sebagai penyelesaian. kepala sekolah, di satu sisi murid Ibu atau orang tua siswa di situ lebih dipercayakan kepada pihak desa gitu. Tidak ada penyelesaian, hanya saya sendiri yang menyelesaikan. Saya buat penyelesaian itu, saya panggil orang tua siswa, saya buat rapat terbuka, siapa saja pun boleh, saya undang kepala desa, saya buat undangan secara resmi untuk mengadakan rapat, dan saya buat di situ ketentuan-ketentuan apa yang bisa diotoritaskan desa dan apa yang bisa diotoritaskan oleh saya. Meskipun itu PAUD desa, tetapi untuk pembelajaran, untuk masalah di sekolah atau di pendidikan itu otoritas saya. Begitu ya, saya buat seperti itu dan Kalau saya dengarlah dari penjelasan Ibu sudah bagus sekali Bu tindakan Ibu dalam pengambilan keputusan terhadap permasalahan yang dihadapi gitu ya. Mungkin biasa Bu ya, nama pun yang kita hadapi itu tingkat
pengetahuan masyarakat kita itu kan sangat rendah. Jadi ibu sebagai kepala sekolah, kalau saya bilang ibu sudah bagus ya dalam pengambilan keputusan, ibu sudah bijak, di mana ibu bertindak tidak secara otoriter, ibu tetap melibatkan kepada para siswa, juga kepala warga yang ada sekitar situ juga ibu undang gitu ya, ibu ya. Jadi keputusan ibu ambil ini memang benar-benar sudah ibu pikirkan panjang-panjang bu ya, dengan undang-undang, kemudian ibu melakukan itu namanya adanya bukti-bukti ya gitu bu ya, fakta-fakta yang mendukung sehingga ibu berani mengambil keputusan seperti itu ya. Mungkin sampai di sini aja bu wawancara kita bu. Saya terima kasih. Selamat bertugas ibu. Terima kasih ya bu.